Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video ini merupakan video untuk pertemuan mata kuliah Teknik Pemodelan Sistem Informasi. Pada video ini, kita akan membahas tentang studi kasus use case diagram. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat menggunakan use case diagram. Untuk dapat mengetahui bagaimana membuat use case diagram, maka teman-teman dapat memperhatikan studi kasus ini. Terdapat sebuah koperasi yang bernama Koperasi Budi Luhur yang salah satu kegiatannya adalah mengelola simpan pinjam anggotanya. Kegiatan pengelolaan simpan pinjam dilakukan oleh bagian kredit. Kegiatan yang pertama yaitu proses permohonan pinjaman yang menjelaskan proses bagaimana anggota mengajukan peminjaman sampai dibuatnya bukti peminjaman oleh bagian kredit untuk anggota koperasi. Kegiatan kedua yaitu proses pembayaran angsuran. Pada proses ini menjelaskan bagaimana anggota yang memiliki pinjaman diwajibkan untuk membayar angsuran. Setelah dibayar, maka bagian kredit akan membuatkan bukti angsuran untuk diberikan ke anggota. Proses yang ketiga yaitu proses pembuatan laporan. Di sini terdapat dua buah laporan yaitu laporan pinjaman dan laporan angsuran. Berdasarkan dari proses bisnis tadi, maka teman-teman diminta untuk membuat activity diagram dan use case diagram. Untuk video pembuatan activity diagramnya, teman-teman dapat melihat pada studi kasus activity diagram dengan mengklik link pada pojok kanan atas. Yang pertama adalah activity diagram permohonan peminjaman yang dimulai dari anggota mengisi formulir, diakhiri dengan bagian kredit membuat bukti peminjaman yang diberikan kepada anggota. Kegiatan kedua adalah activity diagram yang menggambarkan proses pembayaran angsuran, yang diawali oleh anggota membayar angsuran sehingga bagian kredit membuatkan bukti angsuran untuk diberikan kepada anggota. Aktiviti ketiga yaitu aktiviti diagram pembuatan laporan peminjaman yang dibuat oleh bagian kredit untuk diberikan kepada ketua koperasi. Masih pada aktiviti diagram pembuatan laporan, kali ini laporan yang dibuat adalah laporan angsuran yang juga diberikan kepada ketua koperasi. Setelah teman-teman mengetahui urutan proses bisnis dari aktiviti diagram yang dibuat, maka teman-teman dapat melanjutkan ke pembuatan use case diagram. Perlu diingat bahwa use case diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Selain itu, use case diagram juga digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas dengan menekankan apa yang diperbuat sistem. Biasanya use case diagram memfokuskan pada proses komputerisasi atau automated process. Berdasarkan hal-hal pada use case diagram tadi, yang pertama yaitu menentukan sudut pandang user yang akan dibuatkan sistemnya, yang artinya teman-teman menentukan aktor utama. Berdasarkan activity diagram proses permohonan pinjaman, terdapat dua aktor yang diperoleh dari dua swimlane, yaitu bagian kredit dan anggota. Sudut pandang yang akan digunakan adalah bagian kredit, karena sistem yang akan dibangun adalah sistem koperasi simpan pinjam, di mana aktor utamanya adalah bagian kredit. Sedangkan aktor anggota merupakan aktor pasif, yaitu aktor yang tidak secara langsung berhubungan dengan sistem, atau bisa dikatakan bagaimana aktor tersebut terlibat dari sistem yang akan diusulkan. Setelah mengetahui aktor utama yaitu bagian kredit, maka pada sisi paling kiri akan dibuatkan aktor bagian kredit. Setelah mengetahui aktor utama atau aktor yang akan menggunakan sistem, maka teman-teman harus mencatat kegiatan yang dilakukan oleh aktor utama yaitu bagian kredit. Pada proses permohonan peminjaman, kegiatan yang dilakukan oleh bagian kredit adalah catat pendaftaran dan buat bukti peminjaman. Setelah mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh aktor utama, dari kegiatan tersebut apakah dapat dibuat sistem terkomputerisasinya atau automated prosesnya, dan apakah dibutuhkan oleh bagian kredit. Jika ya, maka teman-teman dapat membuat use case entry pendaftaran yang diasosiasikan oleh aktor bagian kredit, dan membuat use case cetak bukti peminjaman yang diasosiasikan dengan bagian kredit. Jika teman-teman perhatikan, kata kerja dalam use case menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan automated process atau proses terkomputerisasi. Catat diganti menjadi entry karena tujuannya adalah menyimpan data saja. Kemudian buat diganti menjadi cetak karena tujuannya adalah mencetak data yang sebelumnya mungkin sudah diadakan proses entry datanya. Setelah proses pertama selesai, maka dapat melanjutkan ke proses berikutnya. Langkah-langkahnya sama, yaitu menentukan aktor utama yang terlibat pada proses pembayaran angsuran. Aktor utama adalah aktor yang akan dibuatkan sistemnya dari sudut pandang aktor tersebut. Karena pada proses pertama sudah ditentukan bahwa aktor utamanya yaitu bagian kredit, nanti teman-teman dapat langsung menggunakan use case diagram yang sudah dibuat pada proses pertama.
Setelah menentukan aktor utama, maka langkah berikutnya adalah menentukan kegiatan yang dilakukan oleh aktor utama. Pada proses pembayaran angsuran, kegiatan dilakukan oleh aktor utama atau bagian kredit adalah catat data angsuran dan buat bukti angsuran. Setelah mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh aktor utama yaitu bagian kredit, maka teman-teman dapat melanjutkan membuat kegiatan pada proses pembayaran angsuran. Sebelum ditambahkan, teman-teman harus mempertimbangkan apakah kegiatan ini dapat dibuat sistemnya sesuai dengan kebutuhan user yaitu bagian kredit. Yang ditambahkan adalah cetak bukti angsuran berasosiasi dengan bagian kredit. Sedangkan untuk kegiatan catat data angsuran tidak dibuatkan use case diagramnya karena sudah dijadikan satu dalam proses buat bukti angsuran. Berdasarkan proses kegiatan permohonan pinjaman dan pembayaran angsuran, maka dapat teman-teman berikan nama dari use case diagram yang dibuat. Use case diagram dinamakan dengan use case diagram transaksi. Telah dihasilkan use case entry pendaftaran, cetak bukti peminjaman, dan cetak bukti angsuran. Masing-masing berasosiasi dengan bagian kredit karena bagian kredit merupakan aktor utama. Pada use case diagram ini ditambahkan satu aktor lain yaitu anggota. Pada use case diagram ini, aktor anggota merupakan aktor pasif. Aktor pasif adalah aktor yang mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi. Perlu teman-teman ingat, asosiasi bukanlah mengindikasikan aliran data. Misal, pada use case diagram cetak bukti peminjaman, bukan berarti bagian kredit mencetak bukti peminjaman kemudian diberikan ke anggota. Jika teman-teman membacanya seperti itu, maka itu adalah salah, karena asosiasi bukan mengindikasikan aliran data. Sehingga untuk membaca use case diagram transaksi adalah terdapat use case entry pendaftaran yang melibatkan bagian kredit dan anggota. Bagian kredit akan melakukan entry pendaftaran yang datanya diperoleh dari anggota. Kemudian terdapat use case diagram cetak bukti peminjaman yang melibatkan aktor bagian kredit dan anggota. Bagian kredit akan mencetak yang kemudian pada use case ini anggota terlibat hanya menerima informasi. Terakhir, terdapat use case diagram cetak bukti angsuran yang melibatkan bagian kredit dan anggota. Bagian kredit akan mencetak bukti angsuran yang kemudian pada use case ini anggota terlibat hanya menerima informasi. Setelah teman-teman selesai membuat use case diagram transaksi dari proses permohonan pinjaman dan pembayaran angsuran, maka dilanjutkan ke proses pembuatan laporan. Terdapat dua activity diagram yaitu membuat laporan peminjaman dan laporan angsuran. Sama seperti yang dilakukan pada pembuatan use case diagram transaksi, maka teman-teman perlu menentukan aktor utama. Karena sistem yang dibuat masih terkait dengan transaksi, maka aktor utama adalah bagian kredit, sehingga teman-teman dapat menentukan kegiatan yang dilakukan oleh bagian kredit, yaitu buat laporan peminjaman dan laporan angsuran. Berdasarkan proses bisnisnya, maka use case untuk proses pembuatan laporan peminjaman adalah use case cetak laporan peminjaman yang berasosiasi dengan bagian kredit. Kemudian dilanjutkan use case cetak laporan angsuran untuk kegiatan buat laporan angsuran yang juga berasosiasi dengan bagian kredit. Dari dua laporan tadi akan menghasilkan satu use case diagram yaitu use case diagram laporan. Sama halnya seperti use case diagram transaksi. Jika teman-teman ingin menggunakan aktor pasif untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam sebuah use case, maka teman-teman dapat menambahkan aktor pasifnya. Dalam proses pembuatan laporan, aktornya adalah ketua koperasi yang berasosiasi ke cetak laporan peminjaman dan cetak laporan angsuran. Di sini dipilih aktornya adalah ketua koperasi karena sesuai dengan swim lane pada pembuatan laporan. Perlu teman-teman ingat, asosiasi bukan menggambarkan aliran data. Sehingga cara membaca use case diagram ini adalah use case cetak laporan peminjaman melibatkan bagian kredit dan ketua koperasi. Bagian kredit merupakan aktor utama yang melakukan kegiatan cetak laporan peminjaman, sedangkan ketua koperasi terlibat pada use case cetak laporan hanya menerima informasi laporan peminjaman. Begitu juga dengan cetak laporan angsuran. Use case diagram laporan, teman-teman dapat menambahkan laporan lainnya yang akan diusulkan yang memang dibutuhkan oleh koperasi budi luhur. Use case diagram transaksi sudah teman-teman buat berdasarkan proses transaksi yang terjadi. Begitu juga dengan use case diagram laporan berdasarkan proses pembuatan laporan. Maka teman-teman dapat menambahkan use case diagram master. Use case diagram master merupakan automated process atau proses automatisasi yang digunakan untuk mendukung use case diagram transaksi dan laporan.
Jika tidak ada use case diagram master, maka use case diagram transaksi dan laporan tidak bisa digunakan. Untuk menentukan apa yang harus ditambahkan, teman-teman harus melihat dari proses bisnisnya. Pada contoh kasus ini, use case masternya adalah entry data anggota, di mana melibatkan bagian kredit dan anggota. Bagian kredit yang melakukan proses entry, sedangkan anggota terlibat hanya sebagai pemberi data saja. Entry data anggota diperlukan agar pada saat proses entry data pendaftaran atau permohonan pinjaman, serta cetak bukti permohonan dan juga cetak bukti angsuran, terdapat data anggotanya langsung, yang sudah dilakukan pada proses entry data master, yaitu entry data anggota. Use case master berikutnya adalah entry data master angsuran, yang melibatkan bagian kredit saja, tidak ada aktor pasifnya. Tujuan dari use case entry data master angsuran adalah untuk menyimpan data master angsuran agar ketika melakukan cetak bukti angsuran sudah terdapat data akan membayar angsuran ke berapa. Jadi ketika membuat use case diagram master, teman-teman harus bisa menganalisa hal-hal apa saja yang diperlukan agar proses transaksi dan juga proses laporan bisa terjadi. Sekian video kali ini tentang studi kasus use case diagram. Semoga teman-teman dapat membuat use case diagram. Salam Budi Luhur.